secara dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dengan beberapa perubahan penyesuaian yang tidak meninggalkan esensi awalnya ya. Nah ini silakan nanti dibaca. Saya kira saya sudah membagikan materi ini di Oase. Silakan nanti di download dan dibaca secara mandiri. Karena ini lebih sifatnya memberikan wawasan saja ya, menambah kesana keilmuan. Nah, agar bisa diketahui dari kenapa sih kita harus mempelajari arsitektur tradisional, karena jangan lupa arsitektur tradisional itu merupakan salah satu pilar pembentuk dari arsitektur di Indonesia saat ini. Jadi kalau diketahui itu arsitektur di Indonesia itu ternyata dipengaruhi oleh 3 pilar. Yang pertama dari zaman Hindu-Buddha ya, kemudian ada zaman yang lebih modern lagi tetapi masih bersifat tradisional ya, masih zaman kerajaan, hingga zaman modern tetapi masih sudah lebih beradab, artinya sudah lebih memiliki nilai-nilai yang lengkap dan sebagainya, itu disebut arsitektur tradisional. Kemudian ada lagi arsitektur kolonial. Jangan lupa arsitektur tradisional juga berkembang dari bangunan-bangunan yang memiliki fungsi sebagai bangunan-bangunan yang sifatnya sakral, atau bangunan-bangunan adat, atau bangunan-bangunan agama, atau tempat ibadah. Dari sana awalnya, karena filosofi dari manusia itu mengagungkan Tuhan, jadi dia tidak hidup sendiri, dia ada hidup bersama alam semesta, dia hidup bersama lingkungan, dia hidup bersama Tuhannya. Jadi ingin mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga mengharmoniskan segala simbol-simbol itu ke dalam tempat huniannya. Nah itu dasarnya kenapa muncul ada namanya arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional Bali, arsitektur tradisional Sumatera Barat, itu pasti ada nilai-nilai di mana dia mengagungkan atau memuliakan Tuhan, kepercayaan setempatnya, atau memuliakan lingkungan setempat untuk sebuah harmonisasi. Ya seperti di skema ini bisa dilihat bahwa arsitektur Indonesia itu terbentuk dari arsitektur Hindu-Buddha, di mana itu kental dengan bangunan-bangunan sosio-religiusnya, arsitektur tradisional juga. Yang terakhir arsitektur kolonial. Nah ini tidak ada unsur religiusnya, namun lebih memberikan pengaruh kepada transfer ilmu teknologi, bisa dari bahan material bahan bangunannya, lebih ke tektonika bangunannya yang diberikan. Ya, arsitektur kolonial itu mempengaruhi dari tektonika bangunannya, dari utilitasnya, ya teknologi bahan materialnya, bentuk bangunannya, ya, dan pelakuan-pelakuannya terhadap mengakomodir atau menyempurnakan kembali kemampuan bangunan tradisional itu dalam mengakomodir atau mengendalikan kenyamanan termal di mana dia didirikan, ya seperti itu. Karakter dan ciri khas arsitektur nasional Nusantara tradisional. Jadi ada 5 karakter atau ciri khas dasar yang bisa dipakai sebagai pendekatan awal ketika ingin merancang. Jadi adik-adik harus bisa mengetahui dulu bahwa arsitektur Nusantara atau arsitektur tradisional Nusantara ini dia wajib memiliki suatu hal yang bisa menjelaskan adanya penyelarasan atau penyelarasan serasi antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Nanti kalau adik bikin desain rancangan arsitektur tradisional, adik harus bisa paham dan bisa menjelaskan di mana keterkaitan keserasian antara mikrokosmos dengan makrokosmosnya. Ya, kalau di arsitektur tradisional Bali sebagai contoh, kita kan bisa melihat adanya keterkaitan antara Buana Agung dan Buana Alit dalam desain bangunannya, atau desain atah dan desain pola bangunannya, penyusunan masa bangunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, arsitektur tradisional Nusantara itu harus bisa menjelaskan atau adik-adik harus bisa menemukan di mana unsur bangunan tradisional yang adik-adik buat itu dalam kaitannya dengan bangunan tersebut menghormati alam. Ya. Yang ketiga, sebagai sarana dasar dalam membentuk jiwa penghuninya. Jadi kalau yang ketiga ini, kenapa dibilang sebagai sarana dasar dalam membentuk jiwa penghuninya? Kalau kita bisa temukan yang paling mudah kita temukan dalam contoh arsitektur tradisional Bali, itu paling mudah didapatkan lah bahwa setiap membuat suatu bangunan arsitektur tradisional Bali, misalnya Bali Daje, itu ukuran yang digunakan adalah ukuran tubuh pemilik rumah tersebut atau kepala keluarganya.
Kenapa harus menggunakan ukuran itu? Kenapa tidak menggunakan ukuran orang yang lain gitu? Karena ini terkait dengan siapa yang tinggal di sana, siapa yang menjadi kepala keluarga di sana, diyakini dan diharapkan bahwa jiwa penghuni tersebut juga ikut menjiwai bangunan. Sehingga dengan adanya itu diharapkan adanya terjadinya keselarasan atau harmonisasi antara manusia dengan bangunan yang dijadikan tempat tinggal. Yang keempat, dilandasi oleh agama dan kepercayaan. Ini sudah jelas ya. Ada agama dan kepercayaan yang melandasi terbentuknya struktur tradisional Nusantara itu. Yang kelima, sebuah manifestasi atau sebagai wadah yang menampung kegiatan sehari-hari penghuninya yang berlandaskan agama, adat istiadat, dan norma-norma. Nah, ini sama dengan yang nomor 4, cuma ditambahkan lagi dengan dia mentradisi. Kenapa mentradisi? Karena sudah terdapat norma-norma yang diyakini kebenarannya dan diakui kebenarannya serta dijalankan oleh penghuni di tempat tersebut, sehingga setiap bangunan arsitektur tradisional Nusantara ini selalu memiliki landasan atau selalu dibangun dengan landasan agama ataupun landasan adat istiadat ataupun landasan norma-norma setempat yang semuanya ini disebut sebagai nilai-nilai kearifan lokal. Ya, kita masuk pada arsitektur Nusantara atau arsitektur tradisional merupakan sebuah fakta. Ya, ini bisa dibaca bahwa ini merupakan suatu tambahan wawasan ya. Yang pertama, mengenali dan belajar arsitektur Nusantara berarti memahami karakter kesetempatan. Artinya karakter kesetempatan itu lokalitas ya, lokalitas yang dipelajari, termasuk dalamnya iklim, dua musim, dan kegempaan sebagai karakter pembentuk. Nah, jadi ada memikirkan iklim, memikirkan tektonika, atau memikirkan ketahanan terhadap kegempaan sebagai dasar membentuk arsitektur tradisional itu. Nanti bisa kalian memilih salah satu bangunan arsitektur tradisional Nusantara yang kalian sukai, kemudian coba dipilah desain apa dalam bangunan tersebut atau elemen-elemen apa saja dalam bangunan tersebut yang memiliki perlakuan-perlakuan atau yang mengakomodir iklim setempat atau mungkin yang mengakomodir kegempaan di daerah tersebut. Apa saja, bisa dari struktur konstruksinya, bisa dari warna bangunannya, bisa dari bentuk bangunannya, bisa dari ornamen-ornamennya, bisa dari penataan zonasi ruang dalamnya, ruang luarnya, ya macam-macam, banyak sekali. Silakan nanti coba dicari. Kenapa harus mencari itu? Supaya bisa fasih mengetahui, sehingga nanti ketika ingin membuat pendekatan dengan arsitektur tradisional Nusantara itu bisa lebih paham dan lebih cepat. Ya. Yang kedua, jadi arsitektur Nusantara dilihat sebagai karakter arsitektur pernaungan yang kita katakan tadi, yang kita diskusikan barusan ya, sehingga atap menjadi unsur utama dan primer, dan ini tidak lagi primer tapi sekunder. Artinya arsitektur tradisional Nusantara ini kental dengan arsitektur elemen atapnya. Kalau kita bedakan dengan arsitektur yang bukan Nusantara, arsitektur yang arsitektur modern gitu yang ada di 4 musim, itu lebih banyak cenderung menggunakan atap datar ya. Jadi unsur atapnya sangat tidak terlihat, ya, tenggelam dengan unsur bangunannya, bangunan dindingnya dan lantainya. Tapi arsitektur Nusantara justru unsur atapnya yang harus ada. Kuncinya di sana, karena dia unsur atap itu sebagai unsur yang membuat suatu pernaungan. Ya, ada cantilevernya, ya, ada overstack-nya, ya, seperti itu. Nah, ini sisanya adalah lebih banyak bisa dibaca secara mandiri ya, untuk menambah wawasan adik-adik. Nah, di sini juga bisa dibaca sendiri nanti. Nah, kita masuk langsung ke bagaimana menerapkan atau strategi penerapan dari arsitektur Nusantara itu, arsitektur tradisional Nusantara itu. Ya, ini juga masih sifatnya penjelasan secara narasi ya. Jadi di sini adik-adik bisa menemukan apa saja yang mendasari strategi dari mengekspresikan atau strategi dari menggunakan arsitektur tradisional Nusantara
dalam desain adik-adik. Kita langsung saja beberapa poin yang bisa digunakan untuk membuat arsitektur tradisional Nusantara itu bisa tetap eksis, bisa digunakan di masa kini dan masa depan. Ya. Ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, adik-adik perlu melakukan identifikasi atau penggalian, dimulai dari menggali karakteristik lokal setempat atau nilai-nilai kelokalan setempat yang terdapat di balik fenomena arsitektur Nusantara. Ya. Jadi menggali apa potensi yang ada dalam nilai-nilai kesempatan dari arsitektur tradisional Nusantara itu. Temukan itu, listing dulu buat dalam satu daftar, baik nilai-nilai yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Nah, setelah itu mencoba melakukan modernisasi sambil tetap memelihara inti dari identitas budaya. Artinya modernisasi itu apa? Artinya kita padankan atau kita kaitkan dengan asas perancangan. Kalau asas perancangan kan ya dari zamannya Vitruvius itu cuma ada 3 ya, tentang fungsinya, arsitektur itu harus punya fungsi. Yang kedua, arsitektur itu harus stabil ya, stabil, artinya dari segi strukturnya kuat, kokoh. Dan yang ketiga, arsitektur itu harus memiliki estetika, keindahan. Namun dalam seiringnya waktu, asas ini yang tadinya cuma 3 bertambah terus ya. Pada masa revolusi industri di Inggris, dia bertambah lagi. Bertambahnya apa? Ada teknologi di sana. Ya. Ada teknologi utilitas di situ ditemukan ya. Orang menemukan listrik, menemukan gas alam untuk penerangan listrik, penerangan bangunan, sehingga dibutuhkan suatu perancangan bangunan tidak hanya 3 asas tadi dari Vitruvius itu berkembang menjadi tambah lagi satu asas apa? Asas utilitas atau teknologi ada di sana ya. Berkembang lagi di zaman modern ada krisis energi ya, atau krisis wabah penyakit, sehingga dibutuhkan asas sanitasi dalam setiap bangunannya. Kemudian ada krisis energi, dibutuhkan asas hemat energi, sustainability atau keberlanjutan ya, green, konsep green dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dimasukkan dalam membuat bangunan arsitektur tradisional yang bisa masih eksis di masa sekarang. Apakah nanti bangunan tradisional di masa sekarang ini atau di masa depan itu adik-adik buat suatu ornamen atau suatu elemen yang bisa menampung solar panel, menjadi sebuah solar panel, atau bisa menjadi tambahan energi yang bisa mengoptimalkan energi alam, digunakan untuk penerangan buatan ya, digunakan untuk memasak dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Yang ketiga, konsep pendekatan dan metode desain digunakan dalam menerjemahkan unsur lokal tradisional dalam rancangan arsitektur barunya. Jadi tetap harus memasukkan unsur lokal tradisionalnya dalam rancangan yang baru. Tidak hanya berpikir mengenai utilitas teknologi, tetapi harus masukkan nilai-nilai tersebut dan menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam suatu bentukan yang bisa dinikmati oleh panca indera. Bisa dilihat, artinya bisa dilihat, diraba, dibawi ya, dicium, kemudian mungkin bisa didengar juga ya, seperti itu, bisa dinikmati oleh seluruh panca indera. Kalau kita berbicara mengenai nilai-nilai yang sifatnya non fisik, berarti kan itu hal yang sifatnya persepsional, tidak bisa diraba. Tetapi bagaimana adik-adik bisa menerjemahkan itu ke dalam suatu bentuk fisik di masa sekarang yang tidak kehilangan unsur-unsur lokal tradisionalnya. Itu artinya ya. Yang nomor 4, cermat dan detail dalam pelajari masa lalu lokal tradisional. Kemudian mencoba mentransformasikan dalam kekinian. Yang nomor 4 ini sama dengan nomor 3 ya, 11-12. Jadi kita mempelajari masa lalu, apa yang ada dalam bangunan tradisional Nusantara sebelumnya, kemudian kita transformasikan atau modifikasi untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di masa sekarang. Karena kan kita yakin kebutuhan masa sekarang dengan kebutuhan masa lalu itu pasti berbeda, jauh berbeda. Sehingga ketika kita ingin mempertahankan sesuatu yang sifatnya tradisi, itu harus diharmonisasikan dengan kebutuhan saat sekarang. Sehingga jangan sampai tradisi masa lampau itu dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan saat sekarang. Itu sangat mustahil sekali untuk bisa dilakukan, atau sangat mustahil sekali untuk bisa beroperasi dengan baik.
untuk bisa tetap eksis, makanya tradisi itu harus ditransformasikan atau dimodifikasi kembali dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian. Ya, karena kita hidup di masa sekarang ya, tapi kita tetap bercermin dari pengalaman-pengalaman atau hal-hal positif di masa lalu yang pernah atau yang sudah diwariskan dari generasi sebelumnya. Itu artinya ya. Nah, kita masuk kepada sebuah pendekatan ya, arsitektur tradisional Nusantara sebagai sebuah pendekatan. Kalau tadi ada strategi bagaimana dia bisa eksis di masa kini atau masa depan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai bagaimana atau prinsip-prinsip apa saja yang mutlak ada, yang setidaknya harus ada ketika adik-adik akan merancang suatu arsitektur tradisional Nusantara. Di sini saya menemukan ada 10 hal. Tidak mutlak harus seperti ini ya, tetapi kalau adik-adik menemukan lebih dari ini itu alangkah bagusnya. Karena saya yakin semakin ke depan, artinya semakin berkembangnya terus zaman atau peradaban, prinsip-prinsip ini dari 10 ini bisa menjadi lebih, ya bisa menjadi lebih banyak. Sama berkaca dengan asas arsitektur tadi yang dari awalnya dari asas arsitektur klasiknya Vitruvius yang hanya tiga komponen. Semakin berkembang abad itu atau semakin berkembangnya tahun, bertambahnya tahun, semakin menuntut kompleksitas dari suatu kebutuhan, maka asas itu semakin bertambah, ya banyak dia. Begitu juga dengan prinsip-prinsip arsitektur ini yang sekarang baru 10, nantinya bisa bertambah lagi, ya. Itu tugas adik-adik dalam menemukannya. Jadi 10 ini adalah tidak sifatnya mutlak, tetapi ini wajib ada sebagai bekal dasar untuk sebagai bekal dasar untuk bekal adik-adik dalam mengembangkan atau merancang suatu arsitektur tradisional Nusantara. Ya. Apa saja itu dari 10 poin itu? Yang pertama, berselimut alam, artinya dia harus harmonis dengan alam. Maksudnya gimana dalam bentuk desain? Seperti tadi ya, dinding itu tidak sifatnya masif. Jadi ada udara masih bisa masuk secara bebas ke sana, jadi tidak diblok. Nah, itu artinya jadi buat desain yang bisa mengakomodir adanya sirkulasi udara, contohnya cross ventilasi atau staf ventilasi itu bisa dilakukan, bisa dimasukkan dalam bangunan ini. Itu sebagai prinsip dari bangunan arsitektur tradisional Nusantara ini. Yang kedua, dia harus menonjolkan estetika pada bagian eksteriornya. Ya, karena arsitektur tradisional itu kan dia sifatnya merepresentatifkan atau apa istilahnya, bukan mengimplementasi, tapi kata-kata yang lebih tepat itu menginterpretasikan simbol-simbol atau nilai-nilai yang merupakan suatu keyakinan dari masyarakat setempat, sehingga satu cara yang paling mudah dilakukan untuk bisa menginterpretasikan itu adalah dengan pembuatan ornamen pada bagian eksteriornya, seperti itu ya, sehingga itu dibuat sedemikian rupa sehingga memunculkan atau menambah nilai estetika dari bangunan setempat atau bangunan tradisional itu. Yang berikutnya adalah bersifat sebagai penaungan, ya. Ini sudah jelas ada elemen atap di sana, sehingga ada elemen pembayangan di situ. Ya. Yang kelima, elemen dinding sebagai elemen sekunder. Jadi dia bukan bersifat sebagai struktur utama, tetapi elemen dinding ini lebih bersifat sebagai selimut bangunan. Ya, selimut bangunan yang sifatnya menembus ya. Kalau dulu mungkin orang menggunakan anyaman bambu, ya, elemen-elemen kayu. Mungkin kalau sekarang bisa diganti dengan elemen roster ya atau kerawangan itu, sehingga struktur dindingnya dapat, tetapi sirkulasi udara yang melewati bangunan itu masih bisa terjadi karena ada perlumbangan di sana ya. Yang keenam, optimalisasi pemanfaatan angin dari bagian sisi bangunan. Itu sama dengan yang tadi penjelasannya. Optimalisasi harus dibuat seoptimal mungkin, tetapi tidak kedinginan orang yang tinggal di dalamnya ya. Paling tidak agar terjadi pertukaran udara panas dan udara dingin di luar dan di dalam. Yang ketujuh, pemanfaatan daerah bayangan ya sama seperti yang atap tadi ya. Yang kedelapan, fungsi elemen bukaan pada dinding lebih kepada menyaring terhadap intensitas matahari atau silau ya.
dan filter kecepatan angin. Yang 9, komponen utama bangunan minimal ada atap dan geladak ya, antisipasi becek. Geladak itu maksudnya seperti apa namanya? Ada bagian di elemen lantai, elemen atap dan elemen lantainya juga diperhatikan. Elemen lantainya paling tidak kalau terjadi hujan dan sebagainya itu karena kita iklim tropis ya, ada musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim hujan diharapkan tidak terjadi becek. Itu kalau untuk apa namanya, kita berbicara masalah ruang luar ya, seperti itu. Dan juga karena kita tinggal di iklim yang memiliki kelembaban yang tinggi, makanya juga harus diperhitungkan bagaimana elemen lantai ini dibuat sedemikian rupa. Jadi tidak boleh artinya jadi semakin tinggi dia elemen lantai bangunan yang dibuat di Nusantara ini itu semakin baik karena apa namanya kelembaban ketingginya intensitas kelembaban itu bisa diakomodir dengan elemen lantai atau struktur lantai yang tinggi seperti itu ya. Yang terakhir adalah tiang ditanam, tiang ditumpang di atas sumpak. Prinsipnya bangunan tidak diikat dengan tanah, melainkan hanya ditumpang pada tiang. Nah, kalau kita lihat dari bangunan-bangunan arsitektur tradisional, khususnya arsitektur tradisional Bali itu tidak ada yang di strukturnya itu tidak ada yang dikunci secara kunci mati ya, dimatikan itu tidak ada. Jadi dia dianggap sebagai konstruksi yang hidup. Maksudnya hidup itu gimana? Jadi ketika ada gempa, tektonika bangunan ini dia masih bisa bergerak memberikan apa namanya? Memberikan celah-celah ruang yang memberikan kesempatan kepada penghuninya untuk menyadari bahwa ada ancaman, kemudian dia bisa menyelamatkan dirinya. Namun ketika ini dipancung atau dikunci mati, bisa jadi ketika ada gempa dia tidak bisa hidup. Artinya dia pasti ada satu komponen yang kalah, bisa patah dan sebagainya, itu menyebabkan kolaps dan itu membahayakan penghuninya. Ini makanya kenapa dikatakan bahwa arsitektur tradisional Nusantara itu arsitektur yang tahan gempa, bukan anti gempa, tapi tahan gempa. Karena dilihat dari konstruksinya dia saling menumpang tapi tetap stabil seperti itu ya. Itulah nanti adik-adik yang perlu cari, perlu pecahkan, perlu ditransformasikan dalam bentuk bangunan adik-adik yang bisa mengakomodasi kebutuhan bangunan masa kini dengan pendekatan arsitektur tradisional seperti itu ya. Baik, saya kira itu dulu materi untuk yang pertama, karena kita masih ada materi berikutnya yaitu materi arsitektur regionalisme. Untuk yang pertama, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita mulai? Saya berikan kesempatan dulu. Apakah ada yang kurang jelas? Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya belum ada ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut kepada, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut pada materi berikutnya ya. Kita masuk pada arsitektur regionalisme. Oke, sudah nampak ya adik-adiknya? Tolong berikan saya feedback. Sudah, Pak. Baik. Ya, kita masuk pada arsitektur regionalisme ya. Jadi di sini arsitektur regionalisme ini sebenarnya kelanjutan dari arsitektur tradisional itu sendiri. Namun kalau arsitektur tradisional itu kental unsur sakralnya ya, ada unsur sakralnya. Kalau arsitektur regionalisme ini justru dia tidak ada unsur sakralnya, jadi dia lebih bersifat profan. Ya. Oke, dia lahirnya dikatakan ini mulai tahun 1960 ya. Dia tumbuhnya di negara berkembang. Kenapa negara berkembang? Karena negara berkembang masih menyimpan atau masih melestarikan arsitektur tradisionalnya. Sehingga ketika negara berkembang itu sampai pada abad-abad modern, dia menggunakan potensi arsitektur lokalnya itu untuk bisa memenuhi kebutuhan masa kini, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga muncullah suatu pendekatan baru, yaitu arsitektur regionalisme.
Yang ketiga, dia menegaskan pada ciri kedaerahan, sehingga dikatakan arsitektur regionalisme ini bisa digunakan untuk menguatkan identitas ciri kedaerahan setempat melalui arsitekturnya. Ada dua tokoh yang memberikan pemahaman mengenai arsitektur regionalisme. Yang pertama, menurut William Curtis ya tahun 1985, dikatakan bahwa regionalisme diharapkan dapat menghasilkan bangunan yang bersifat abadi, melebur, menyatu antara yang lama dan yang baru, antara regional dan universal. Jadi ini dikatakan sebagai, beliau mengatakan pendekatan arsitektur regionalisme ini sebagai sebagai jembatan ya, memadankan antara potensi positif dari arsitektur tradisional atau arsitektur yang lama dengan kebutuhan dari peradaban masa kini dan masa depan, seperti itu. Jadi ini salah satu jawaban. Yang berikutnya, Kenzo Tange mengatakan regionalisme selalu melihat ke belakang, tetapi tidak sekedar menggunakan karakteristik regional untuk mendekor tampak dan bangunan. Hampir sama strateginya atau prinsipnya dengan menerapkan atau mentransportasikan ide-ide dari arsitektur tradisional tadi. Dan namun bedanya, fungsi bangunan dari arsitektur regionalisme ini bisa lebih luas lagi, tidak tidak terbatas pada fungsi bangunan yang sifatnya bangunan keagamaan atau bangunan ibadah, bangunan adat yang sifatnya sakral ya. Kalau regionalisme itu dia tidak sakral tapi dia profan, non sakral, itu bedanya. Nah, di sini yang ditekankan dalam arsitektur regionalisme ini adalah karakteristik suatu daerah atau tempat. Kemudian diramu dalam suatu bentuk arsitektur kontemporer. Ya. Jadi itu kuncinya. Dia meramu atau menggunakan atau mengambil nilai positif dari karakteristik suatu daerah atau suatu arsitektur setempat, namun diramu atau ditransformasikan dengan cara-cara yang kontemporer, hingga menghasilkan bentuk-bentuk arsitektur yang kontemporer. Itu bedanya ya. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi ada 4 ya regionalisme. Regionalisme sebagai sistem budaya, regionalisme itu sebagai suatu jiwa papan, atau sebagai jiwa suatu papan, regionalisme itu sebagai ungkapan identitas, yang keempat regionalisme sebagai suatu sikap kritis. Kita mulai dari regionalisme sebagai sistem budaya ya. Nah, maksudnya adalah seperti yang tadi, ketika dikatakan regionalisme itu sebagai suatu sistem budaya, jadi ketika adik-adik ingin merancang suatu bangunan di masa sekarang dengan menggunakan identitas dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal di masa lalu, gunakanlah strategi atau dominasi regionalisme sebagai suatu sistem budaya, di mana adik-adik harus melihat masa lampau, melakukan pengkajian pada hal-hal positif yang terdapat pada bangunan-bangunan tradisional sebelumnya, apa nilai-nilainya, apa nilai keagamaannya, apa nilai-nilai filosofi yang ada di sana. Kemudian setelah didapat, baru bisa melakukan suatu suatu pentransformasian untuk bangunan masa kini. Itu maksud dari regionalisme sebagai suatu sistem budaya ya. Dia harus bisa memberikan atau menjelaskan wujud-wujud tradisionalisme itu ke dalam kebutuhan masa kini. Nah, itu singkatnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kita masuk ke regionalisme sebagai jiwa papan. Nah, yang dimaksud dengan regionalisme sebagai jiwa papan ini adalah arsitek itu wajib memahami lingkungan dengan 2 cara ya. Pertama, arsitektur itu dibentuk untuk mewujudkan suatu perlindungan atau suatu papan untuk berlindung tempat berhuninya manusia. Yang kedua, dia harus merupakan suatu lambang ya, harus bisa menjadi sebuah lambang realitas sehingga manusia melambangkannya dalam papan ciptaannya. Artinya begini, selain dia sebagai tempat berlindung, kalau dia hanya sebagai tempat berlindung aja, nah itulah yang disebut arsitektur vernakular gitu. Tetapi kalau ada regionalisme, selain dia sebagai tempat berlindung, dia juga atau arsitektur itu juga bisa menampilkan suatu sisi lambang atau simbolisasi. Misalnya kalau kita melihat rumah makan Padang, kadang-kadang ada desainnya yang berbentuk yang hanya diambil dari atapnya saja. Atap rumah makan itu
bentuknya seperti arsitektur tradisional Sumatera Barat, atapnya saja, tetapi bangunan bawahnya, elemen dinding dan elemen lantainya sudah modern. Itu bisa dikatakan sebagai regionalisme sebagai jiwa papan. Itu maksudnya ya. Ada simbol di sana, ada tempat bernaung, ada tempat berlindung di situ, seperti itu. Ya, yang berikutnya, nah ini bisa dibaca nanti ya, silakan dibaca lebih dalam, memvisualisasikan alam, melengkapi alam, menciptakan simbol ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, regionalisme sebagai identitas bentuk. Nah, yang tadi kalau contohnya rumah makan Padang itu sebagai jiwa papan, dia juga bisa dikatakan sebagai pemberian identitas bentuk. Tergantung yang mana adik-adik akan buat sebagai dominasi. Ketika dia dibuat sebagai simbol, bagaimana bentuk elemen yang cocok supaya dia dikatakan lebih kuat simbolnya. Ketika dia, sebagai jiwa papan, ketika dia dianggap sebagai identitas bentuk, model desain seperti apa yang lebih cocok, lebih sesuai digunakan atau dibuat, sehingga dia lebih kental, oh ini menampilkan identitasnya. Oh ini arsitektur Sumatera Barat, oh ini arsitektur dari Kalimantan dan sebagainya. Ini arsitektur dari Bali. Orang bisa langsung menerka gitu. Ya, tergantung arsiteknya mana yang mau digunakan sebagai dominasinya. Ya. Yang berikutnya, regionalisme sebagai sikap kritis. Regionalisme seringkali dipandang sebagai hal yang terbelakang dan sempit. Alexander Zonis dan Lian Lefebvre mengajukan istilah kritika regionalisme untuk menyebut regionalisme yang progresif, berkinerja baik, high performance, serta memiliki relevansi ekonomis, teknologis, dan sosial dengan tantangan masa kini. Jadi maksudnya regionalisme sebagai sikap kritis itu artinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, kalau arsitektur tradisional itu kan dia hanya menjawab tantangan masa lalu, sehingga dia mentradisi terus di masa sekarang. Ketika kebutuhan itu meningkat di masa sekarang, masa kini, dan masa depan nanti, jadi dibutuhkan suatu atau timbul suatu sikap kritis dari perancang yang ingin tetap menggunakan atau menampilkan nilai-nilai kesetempatan daerah-daerah tertentu di masa kini. Sehingga bisa dikatakan regionalisme itu juga sebuah aliran atau pendekatan yang berawal dari sikap kritis. Sikap kritis itu apa sih kalau diterjemahkan dalam bentuk bangunan seperti tadi? Kita kembali ke asas-asas perancangan tadi. Sekarang apa isunya? Kita kembali pada isu. Untuk masa sekarang dan masa depan tuh, anggaplah masa sekarang tuh isunya apa sih? Krisis energi kan gitu. Isu kalau sekarang ada COVID, ya itu berarti ada isu sanitasi juga kan. Nah, bagaimana menciptakan suatu bangunan yang memiliki langgam tradisional itu bisa digunakan untuk kebutuhan masa sekarang. Ya, bagaimana dia bisa menanggulangi isu COVID, ya, bagaimana bentuk bangunannya, bagaimana penataan ruangnya, ya, apakah harus ada sekat atau bagaimana, ya, pasti dengan teknologi yang lebih modern. Nah, ini yang dianggap sebagai regionalisme itu memicu suatu sikap berpikir kritis. Nah, ini bisa dibaca selanjutnya ya. Ini beberapa contoh mengenai arsitektur regionalisme, bentuknya seperti apa. Ya. Nah, kita langsung saja sampai kepada prinsip-prinsipnya ya. Nanti silakan dibaca secara mandiri, saya kira ini sudah jelas sekali. Nah, ini ada beberapa hal ya tentang aplikasi regionalisme dalam desain arsitektur. Ini bisa membantu adik-adik untuk memahami bagaimana penerapan dari regionalisme itu dalam arsitektur. Ya. Kalau ada AML ini disebut arsitektur masa lampau, AMK arsitektur masa kini. Dia hanya bermain di dua hal ini. Arsitektur regionalisme itu selalu ada arsitektur masa lampaunya dan selalu ada pengakomodiran terhadap arsitektur masa kini. Nah, itu kuncinya ya. Nah, ini beberapa hal, dia bisa digunakan sebagai tempelan atau untuk fungsi estetika saja ya. Kemudian seperti ini juga ada, dia menyatu dengan bangunannya, ya AML menyatu dengan AMK. Kemudian kalau yang ini disebut arsitektur masa lampau menyatu di dalam AMK juga ya.
Kalau yang ini arsitektur ML tidak terlihat jelas dalam RMK atau dia mengalami transformasi. Kenapa disebut mengalami transformasi? Yang tadinya dia menggunakan arsitektur ini ya, arsitektur Jepang sebagai arsitektur tradisional Jepang sebagai dasar dia berpikir konstruksinya, kemudian dikembangkan sedemikian rupa dimasukkan dalam unsur strukturnya yang ada tanda silang seperti ini atau segitiga ini. Nah itu disebut atau desain ini bisa dikatakan elemen fisik arsitektur masa lampau, arsitektur Jepang masa lampau itu tidak terlihat jelas, tidak langsung terlihat jelas atau tidak langsung kentara pada arsitektur masa kini. Seperti itu. Bisa juga dikatakan sebagai arsitektur regionalisme, hal-hal seperti ini. Ya. Nah, ini dikatakan dia mendominasi. Dilihat dari bentuknya. Bentuknya sama, kalau arsitektur masa lampaunya seperti ini bentuknya, bagian atas itu lebih lebar dari luas lantai bawahnya. Kemudian di masa saat sekarang dengan arsitektur bangunan regionalismenya dibuat sama bentuknya. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Sehingga kita masuk pada prinsip dalam mewujudkan pendekatan arsitektur regional. Sama juga di sini saya mendapatkan 10 prinsip, tapi tidak mutlak harus 10 ya. Nanti jika adik-adik bisa mendapatkan lebih dari ini akan lebih baik. Tapi setidaknya ini merupakan 10 prinsip dasar yang wajib ada. Yang pertama dia harus menggunakan ekspresi bentuk dan bangunan lokal, itu sudah jelas ya. Yang kedua menggunakan elemen dekoratif dan pelengkap dari arsitektur lokal. Ketiga, terjadi integrasi antara nilai filosofis dan simbolis lokal dalam tata ruangnya, harus terjadi itu. Yang keempat, harus terdapat integrasi juga elemen budaya lokal non-arsitektural. Yang kelima, bentuk responsif terhadap kondisi iklim ya dan geografis setempat. Yang keenam, penggunaan material tradisional juga wajib digunakan. Yang ketujuh, penggunaan material yang bersifat lokal. Yang kedelapan, mengintegrasikan sistem struktur dan tektonika tradisional. Yang kesembilan, penerapan teknologi bangunan modern yang responsif terhadap faktor iklim dan geografis tempat. Yang ke-10, suasana ruang yang menimbulkan nuansa lokal. Jadi kalau tidak mempelajari arsitektur atau definisi arsitektur tradisional Nusantara, jadi banyak yang salah paham bahwa arsitektur regionalisme ini disamakan dengan arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya ada hal yang dia mirip tapi tidak sama, seperti itu. Ya, sekarang sudah paham ya adik-adik ya dari penjelasan tadi. Silakan nanti untuk mendalami lagi, adik-adik bisa baca kembali materi saya yang sudah saya berikan di WhatsApp. Baik, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ada pertanyaan tidak? Saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya ya yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Yang pertama siapa ya? Coba deh yang saya kenal dulu deh. Devina. Yang dari tadi tetap stay tune ya. Devina bisa jelasin nggak apa yang Devina tangkap tadi perbedaan antara arsitektur tradisional Nusantara dengan arsitektur regionalisme? Apa poin yang bisa ditangkap di sana, Devina? Coba bisa dijelaskan kembali nggak? Devina, bisa dengar suara saya? Ikut hilang Devina nih. Devina kok hilang, dia baru ditunjuk nih. Mana Devina nih? Desa Devina. Oh, hilang dia. Oke, coba Belinda deh, Belinda Octavina. Mana ini Belinda Octavina? Iya, Pak. Ini siapa ini? Saya, Pak. Belinda, Pak. Iya, Pak. Ya. Belinda, ya. Coba
sampaikan tadi apa perbedaan antara apa yang Anda bisa pahami dari sisi perbedaan antara arsitektur tradisional Nusantara dengan arsitektur regionalisme. Yang Menurut tadi saya pandangan Anda, paling menurut bahasan, silakan. baik Pak. Yang tadi saya paling tangkap itu kalau arsitektur tradisional dia terdapat nilai luhur atau nilai tradisional dan nilai-nilai dari tiap daerah itu pasti ada penekanan ciri khas dari arsitekturnya. Sedangkan kalau arsitektur regional itu dia lebih pada fungsi pada rumah tinggal atau fungsi dari bangunan itu tersebut. Lalu dia ada juga yang tadi baru Bapak jelaskan, yaitu arsitektur regional itu ada penekanan pada arsitektur masa lampau dan arsitektur masa kini. Itu yang paling saya tangkap sih Pak. Ya, saya koreksi sedikit ya, arsitektur tradisional bukan yang memberikan penekanan pada nilai-nilai. Kalau yang memberikan penekanan pada nilai-nilai itu justru arsitektur regionalisme. Tetapi arsitektur tradisional itu yang melakukan pengulangan, ya. Berbeda ya, melakukan penekanan dengan pengulangan itu berbeda. Kalau pengulangan dia tetap memasukkan unsur-unsur yang lama itu diulangi kembali, di copy paste istilahnya. Kembali terulang di masa kini. Tetapi kalau penekanan itu dia memasukkan unsur-unsur tidak mengambil semua, tetapi beberapa yang masih relevan digunakan untuk masa sekarang. Itu bedanya ya. Oh, baik Pak. Baik, terima kasih. Belinda berapa NIM-nya? 002 ya? 002 Pak, iya Pak. Ya. Baik, satu lagi. Coba Denisa, mana Denisa? Ada di sini nggak? Denisa. Sambil ngecek ya, apakah mahasiswa saya tidur semua atau gimana ini? Hadir Pak. Denisa di sini. Ya, Denisa. Coba kalau Denisa bisa menjelaskan nggak? Ntar dulu gini aja. Denisa bisa menjelaskan nggak mengenai apa sih perbedaan strategi yang dilakukan untuk apa namanya? Bukan strategi ya. Oh ya, tetap perbedaan strategi ketika kita ingin membuat arsitektur tradisional Nusantara di masa kini dengan arsitektur regionalisme di masa sekarang juga. Di mana perbedaan strateginya? Sama-sama bikinnya di masa sekarang, tetapi satu misalnya Denisa pengen bikin arsitektur tradisional dengan pendekatan arsitektur tradisional Nusantara. Yang satu lagi Denisa bikin bangunan yang dengan pendekatan arsitektur regionalisme. Dua-duanya membutuhkan strategi dalam menerapkan itu dalam sebuah bangunan. Apa perbedaan ininya, apa prinsipnya? Bisa dijelaskan nggak? Coba. Mungkin kalau menurut saya kalau arsitektur Nusantara masih mengikuti nilai-nilai masa lampau gitu kali Pak. Strateginya. Jadi dia masih turun-temurun. Cuman kalau misalkan regional dia hanya mengambil beberapa saja berarti Pak. Nggak semua diturunin. Ya, yang berikutnya apa prinsip yang wajib ada? Yang strategi yang wajib ada, apa artinya yang harus dipertahankan untuk saat sekarang di tradisional bangunannya, di tradisional Nusantara, dan perbedaannya dengan arsitektur regionalismenya. Apa yang paling penting dipertahankan di sana? Kira dapat nggak? Temukan sesuatu nggak? Saya berikan clue-nya, itu fungsi bangunannya kan berbeda itu. Kenapa timbul arsitektur tradisional Nusantara kan berawal dari fungsi bangunan, dari aktivitas masyarakat. Zaman dulu tuh ngapain sih, apa yang kental di situ, itu aja dilihat. Dapat nggak kira-kira? Atau menurut pandangan Denisa deh, apa kira-kira yang sudah ada di pikiran Indonesia, silakan dikeluarkan. Tidak apa-apa, kita belajar di sini ya. Jangan takut untuk berbicara. Nggak apa-apa salah, nggak usah malu. Yang penting sudah berani berbicara ya, biasakan seperti itu. Orang salah kan bisa diperbaiki. Kalau nggak pernah salah ya nggak bisa belajar. Nggak pernah belajar, nggak pernah maju. Ya. Yang penting berani berbicara dulu, itu untuk kebaikan kalian di masa depan. Jadi mengutarakan pendapat. Ya silakan Denisa, apa? Kalau menurut saya harus tetap ada kalau untuk yang Nusantara. Kalau untuk yang Nusantara harus tetap dilandasi oleh
kepercayaan atau agama gitu Pak. Terus ada upaya untuk menghormati alam juga. Ya, sudah hampir dapat clue-nya ya. Menghormati agama. Yang disebut agama itu jadi sifatnya apa dia? Sakral apa profan? Eh, sakral Pak. Yakin? Harus sih. Yakin Pak, Itu yakin. nebak aja. Asal nebak apa gimana itu? Sakral sih Pak harusnya. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Jadi ada sebedakan ketika adik-adik nanti membuat arsitektur regionalisme, ada sakralnya, berarti itu bisa jadi ada bias di situ ya, distorsi dia. Bias antara ini arsitektur tradisional apa arsitektur regionalisme. Itu sudah pasti kalau bahasanya arsitektur regionalisme itu tidak membicarakan tentang sakralisme, tidak membicarakan tentang sakralisasi. Sifatnya dia profan. Tetapi kalau adik-adik nanti ingin menggunakan pendekatan arsitektur tradisional Nusantara, kuncinya adalah adik-adik harus bisa menjelaskan di mana letak sakralnya. Ingat itu. Itu aja bedanya sakral dan profan. Nanti kalau di tugas akhir ada yang mengambil perancangan dengan pendekatan arsitektur tradisional Nusantara, jadi adik-adik harus bisa menguatkan itu, menjelaskan itu di mana letak sakralnya. Ketika adik-adik tidak bisa menjelaskan itu dalam desain adik-adik, berarti dia sudah disebut arsitektur regionalisme, berarti dia sudah game over. Kalian menggunakan pendekatan tradisional, tetapi tidak bisa menjelaskan di mana letak sakralnya. Ya, hati-hati di situ. Ya, oke, terima kasih. Belinda, NIM-nya 51 ya? Halo, Belinda. Denisa, NIM-nya 51 ya? Benar ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Oke, satu lagi deh. Biar ketahuan nih, saya tahu yang mana yang nggak tidur, yang mana tidur gitu ya. Biar ada temannya juga saya. Tadi 2 ada perempuan ya, sekarang yang laki-laki ya. Sebentar, saya pasang radar dulu. Muhammad Fakih ada di sini. Muhammad Fakih masih stay tune nggak? Masih Pak. Ya, keren, langsung sigap. Ya, panggilannya siapa? Muhammad apa Fakih nih? Ikram. Oh, loh, siapa? Ikram. Ikram. Iya. Ya, Ikram, NIM-nya berapa? 27. Ya, Ikram, kamu di studio berapa sekarang? Sekarang di studio 3 Pak. Coba dong videonya dinyalakan. Saya belum kenal kamu soalnya. Oh Kalau yang iya. tadi kan saya kenal tuh. Ya, saya pengen kenal juga sekalian nih. Belinda ya tahu, Dennis tahu, Ikram saya belum tahu nih. Oke, studio 3 ya. Studio 3 itu disuruh bikin apa sekarang? Membuat hotel butik Pak. Hotel butik. Kamu pakai pendekatan apa di sana? Neo vernakular Pak. Oke, di vernakular itu materi berikutnya ya, belum dibahas. Iya. Coba sekarang kamu berasumsi atau berandai-andai, saya tugaskan kamu menggunakan pendekatan arsitektur regionalisme dalam butik itu. Berapa luasnya? Luas tapaknya? Sekitar 80 kali 90 meter. Berapa jadi totalnya tuh? Coba dikalikan. Sekitar 80 kali ya, 90 gitu. Iya. Berarti 7 are ya, 7 are kurang lebih. Iya. 700-an. Berarti kemungkinan masa bangunannya dibuat 1 masa apa 2 masa itu? Kalau seperti itu, saya pengen tahu nih. Dibuat masa bangunnya dibuat banyak masa Pak. Masa tunggal apa masa majemuk? Masa majemuk ya? Majemuk. Ya, berarti udah benar pola pikirnya. Ya, coba masukkan, kamu saya tugaskan sekarang berpikir atau mencoba mencari atau menggunakan prinsip-prinsip arsitektur regionalisme dalam mewujudkan rancangan butik resto ya, butik resto kamu di sana. Apa langkah-langkah yang kamu gunakan? Coba saya berikan kamu kesempatan berpikir, saya berikan kamu kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Nanti kalau ada kekeliruan nanti akan saya bantu. Ya, saya berikan kamu berusaha dulu. Silakan, coba. Apa yang kamu lakukan?
Bagaimana caranya kamu menerapkan arsitektur regionalisme itu supaya bangunan kamu itu bercirikan arsitektur regionalisme. Silakan pilih dulu, kan dimulai dari memilih dulu menggunakan arsitektur tradisional, menggunakan langgam arsitektur yang mana dulu yang kamu pilih, apakah Bali, apakah Kalimantan, Padang, apakah Jawa, Sunda, ya. Silakan. Coba dibahasakan secara bebas saja. Jadi strategi saya dalam membuat merepresentasikan arsitektur regionalisme dalam hotel butik, menurut saya itu yang pertama mencari tahu prinsip-prinsipnya dan karakteristik arsitektur regionalisme itu. Kemudian setelah mengetahui prinsip dan kriterianya, saya mencari arsitektur regionalisme apa yang akan saya buat. Misalnya saya mau membuat arsitektur regionalisme dari Bali, saya akan mencari tahu informasi sebanyak mungkin tentang arsitektur tradisionalnya terlebih dahulu agar bisa mengambil salah satu unsurnya untuk dimasukkan pada arsitektur regionalisme saya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, Kurang lebih. Informasi apa yang kamu ambil? Bisa kamu jelaskan kan? Informasi seperti apa yang kamu ambil? Ini nanti pertanyaan di tugas akhir seperti ini loh, Dek. Ini belum tugas akhir kan? Nah, latihan dari sekarang. Ya kan? Informasi seperti apa? Harus jelas ya. Harus semua dari A sampai B kamu harus sudah siapkan nanti persiapan tugas akhir. Ayo, informasi seperti apa? Coba. Informasi semisal saya mengambil arsitektur tradisional Bali, saya mencari informasi nilai-nilai budayanya, kemudian nilai-nilai nilai-nilai bentuk arsitek pada bangunan-bangunannya, seperti itu, Pak. Oke, nilai-nilai budaya arsitektur tradisional Bali itu banyak. Yang mana saja yang kamu ambil? Ini konkretnya apa? Nilai-nilai budaya yang mana itu? Nilai-nilai budaya seperti penggunaan konsep natah atau trimandala, seperti itu termasuk enggak, Pak? Loh, kok nanya balik? Kamu yakin kan sama jawaban kamu gitu? Nanti kan saya benerin. Jawab aja. Kurang yakin, Pak. Loh, kurang yakin. Harus yakin. Benar salah belakangan, yang penting yakin dulu. Kamu yakin pada diri kamu sendiri. Kamu percaya pada diri kamu sendiri. Ya. Apa tadi, natah sama apa tadi kamu bilang? Trimandala mungkin, atau penggunaan konsep lainnya. Oke. Itu ruang luarnya. Kalau untuk bangunannya, untuk fisik bangunannya apa? Ayo. Penggunaan patra-patra, murde, wuwung, seperti itu, Pak. Ornamen gitu. Bahasanya ornamen ya. Iya, Pak. Baik. Oke, itu nilai-nilai ininya. Kemudian bagaimana caranya supaya dia tidak jadi orang malah melihat nanti kamu bikinnya regionalisme, tetapi begitu kamu mencontoh nilai-nilai dan sebagainya dari arsitektur tradisional itu, kok malah jadi arsitektur tradisional jadinya. Bagaimana caranya kamu supaya dia tidak jadi arsitektur tradisional, tapi kamu tetap menggunakan itu? Ayo, gimana caranya? Ini caranya dengan menyatukan referensi arsitektur masa kini seperti arsitektur modern untuk dikawinkan dengan konsep-konsep yang tadi, Pak. Semisal penggunaan atap angkul-angkul pada hotel butik, namun badan masa bangunannya menggunakan arsitektur modern masa kini seperti penggunaan
kaca, penggunaan bangunan yang didominasi oleh kaca ataupun bukaan yang lebar, mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke, bagus. Ya, bagus sudah bisa menjawab. Saya sempurnakan sedikit ya, jadi saya berikan tips. Sebelum kalian menggunakan apapun nanti digunakan pendekatannya, mau arsitektur vernakular, arsitektur tradisional, arsitektur klasik, arsitektur modern Eropa, arsitektur postmodern, apapun itu, coba berpikirnya begini. Bedakan dia menjadi 3 dulu kategori. Pertama, pikirkan mengenai ruang luarnya. Ya. Kedua, pikirkan mengenai ruang dalamnya. Terakhir, pikirkan mengenai masa bangunan. 3 itu berpijak. Ya. Ketika berpikir ruang luarnya, apa yang bisa Anda serap dari contoh yang Anda akan gunakan, dari contoh pendekatan arsitektur yang akan Anda gunakan sebagai pendekatan. Misalnya tadi menggunakan pendekatan arsitektur tradisional. Dari sisi ruang luar apa yang bisa diambil? Punya filosofi nggak dia? Filosofinya seperti tadi, oh ternyata arsitektur Bali punya filosofi, ada pola natah di sana, yang mengatur tentang pola natah, ada bagaimana, ada filosofi tentang penzoningan ruangnya, ya ada filosofi tentang suatu keyakinan tertentu di mana itu tujuannya untuk harmonisasi alam, itu diterjemahkan dalam bentuk desain ruang luar itu seperti apa? Oh, ternyata itu fungsinya untuk pengaturan zona ruang, ya, pengaturan tata letak zona ruang, itu diambil. Kemudian itu salah satunya. Kemudian dari ruang luar apa lagi? Oh, ternyata bisa juga nilai-nilai simbol-simbol atau filosofis itu diterjemahkan sebagai bentuk sempadan bangunan. Ada atau area peresapan air seperti pola natah itu kan memberikan kesempatan air hujan untuk kembali atau cepat diserap ke tanah karena ada permukaan yang tidak didirikan bangunan. Khusus area itu harus dikosongkan, seperti itu. Itu yang terjemahkan ya. Itu baru dari sisi ruang luar. Yang kedua, ruang dalamnya bagaimana? Oh, ternyata juga ada filosofi tentang pengaturan ruang dalam, area suci sampai area yang sifatnya dianggap tingkat kesuciannya lebih rendah. Bagaimana mentransformasikan itu? Bisa dengan membuat pengaturan tentang area servis dan area utama. Mungkin area utama letaknya paling depan, area servis letaknya di mana yang disembunyikan. Karena sifatnya itu sebagai area yang untuk utilitas dan sebagainya itu harus disembunyikan. Nah, seperti itu penjelasannya yang harus dilakukan. Berikutnya terakhir ya, ruang luar sudah, ruang dalam sudah, kemudian masa bangunan terakhir ya. Masa bangunan bisa dibagi menjadi 3. Ya, pertama elemen lantai, elemen dinding seperti tugas studio 1 kalian, elemen atap. Dan terakhir adalah tampilan bangunan wajah, bangunan atau fasadnya. Nanti dicari dari bagian fasadnya apa yang bisa diambil. Ya seperti tadi ada ornamen dari arsitektur tradisional Bali yang bisa digunakan ya. Ornamennya mungkin tidak perlu diukir tapi bentuk profilnya saja dibuat. Peletakannya disesuaikan dengan aturan kaedah-kaedah tata laku dari arsitektur tradisional Bali. Dari bentuk bangunannya apa yang bisa dilakukan? Harus ada kepala, badan, kaki ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Dari sisi elemen lantainya apa? Elemen lantai, elemen dinding, elemen atap bisa dengan menggunakan pemilihan material lokal, bisa dengan pemilihan warnanya, bisa dengan mengatur teksturnya sesuai dengan arsitektur tradisional yang kalian gunakan sebagai rujukan. Kira-kira itu strateginya yang digunakan nanti ya. Silakan itu diterapkan dalam studio ketiga kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dasar untuk kalian bisa mengembangkan kembali keilmuan ini sesuai dengan apa tujuan kalian nanti. Baik, terima kasih Belinda, Denis, dan Ikram ya. NIM kalian sudah saya catat, saya berikan tambahan nilai. Ada pertanyaan lagi nggak adik-adik? Saya kira sudah jelas ya. Sebelum kita bisa akhiri. Oh ya, untuk Denisa masih stay tune nggak di sini? Denisa masih online? Masih, Pak. Itu kemarin kayaknya kalau nggak salah Anda sempat hubungi saya untuk bimbingan ya? Iya, betul, Pak. Kok nggak ada kabarnya lagi, itu gimana? Itu bimbingan apa itu? Matkul MPP, Pak. Terus kenapa nggak bimbingan lagi, itu gimana? Iya, belum lagi, Pak. Itu kapan terakhir itu? Tugas berapa itu ya? Itu untuk
tugas 2. Masih berlangsung nggak itu tugas itu apa sudah lewat? Maaf Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Untuk bimbingan MPP itu untuk tugas 2 Pak. Tugas 2-nya dikumpul saat akhir nanti mendekat UAS. Oh gitu, berarti masih berlangsung proses ya. Ya Pak. Saya kira tugas 1 kemarin. Ya, Denisa nanti silakan dihubungin lagi ya, jangan sampai kelewatan itu kalau memang harus bimbingan sama saya ya lakukan itu ya. Baik Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih kita sudah diingatkan. Baik, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita bisa akhiri ya. Terima kasih adik-adik ya untuk atensinya. Kuliah bisa kita akhiri hari ini. Jika ada salah-salah kata dari saya minta maaf. Semua itu tujuannya untuk mendidik adik-adik semua ya, biar bisa lebih baik dari kemarin. Silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya, jaga kesehatan, tetap semangat selesaikan perjuangannya. Semoga semua lancar, bisa lulus menjadi seorang sarjana arsitektur tepat waktu sesuai dengan apa yang dicita-citakan ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu kembali di lain waktu dan kesempatan ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih Bapak. Pagi Pak, Terima terima kasih Pak.